الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam raya, dan Allah ciptakan semua makhluk yang kecil yang besar, serta Allah berikan kepada masing-masing bekal untuk bertasbih, untuk tahmid, termasuk virus-virus yang sejak dahulu sampai saat ini menjadi makhluk yang membuat sekian manusia sibuk. Ada yang sibuk hanya menghadapi makhluk tersebut yang kecil, ada yang menjadikan makhluk tersebut sebagai jaluk sibuk menghadap kepada Allah. Kita insya Allah akan menggunakan sebutan virus corona sebagai dorongan untuk sibuk menghadap kepada Allah. Sebab termasuk virus corona suka bertasbih memuji Allah. Allah berfirman wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tiada sesuatu apapun yang kecil yang besar, yang kelihatan yang tidak kelihatan, semuanya makhluk Allah selalu bertasbih. Wa in min syai'in, kalimat ini sangat menyeluruh. Tiada sesuatu apapun yang Allah ciptakan kecuali suka bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kamu tidak paham tasbih mereka. Tentu untuk virus jangankan paham tasbihnya, mendengar pun tidak pernah, bahkan kita tidak tahu seperti apa bentuk virus itu. Tapi kalau suka bertasbih sesuai dengan firman Allah, maka virus itu sendiri tidak akan menyentuh siapapun kecuali atas izin Allah. Ini jelas sekali, kita harus betul-betul yakin tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa Allah sudah menugaskan kepada virus dengan tepat dan pasti siapa yang harus disentuh oleh dia dan siapa yang jangan disentuh oleh dia. Siapa yang akan dijadikan sasaran kehadiran dia dan siapa yang akan dibiarkan berlalu tanpa disentuhnya. Semuanya itu tidak pernah lepas dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun buat apa sekarang kok sampai sekian banyak ulama? Kita fokuskan sikap para ulama di tingkat internasional, termasuk yang memang berupaya untuk melakukan pemeliharaan, penjagaan agar tidak terkena virus. Usaha tersebut adalah diperintah oleh Allah. Maka kita melaksanakan usaha semata-mata melaksanakan perintah Allah. Apakah usaha kita pasti akan mencapai yang diharapkan? Allah juga yang mengatur. Ada yang mencapai, ada yang tidak. Segala usaha yang kita lakukan, baik usaha menjaga kesehatan dari berbagai penyakit yang sudah kita kenal sejak dahulu, ataupun dari yang tidak kita kenal, termasuk usaha dalam berbisnis, usaha dalam berpolitik, usaha dalam menjaga keluarga, usaha dalam membina keluarga. Kita melaksanakan usaha semata-mata melaksanakan perintah Allah. Tidak ada yang menjamin sampai atau tidak sampainya kepada yang diharapkan selain Allah. Karena itu kita sangat berkepentingan untuk menghadap kepada Allah, agar usaha kita Allah memberikan kepada kita apa yang kita cari dan yang kita inginkan dan yang kita takuti.
juga Allah yang menjaga kita. Kehidupan manusia sejak zaman dahulu dimanapun berada sampai kapanpun selalu dihadapkan kepada dua hal. Mencari yang diharapkan, menjauh dari yang ditakuti. Mencari kenikmatan dan mencari keselamatan. Hanya dua yang dicari. Saat ini seluruh umat manusia disibukkan dengan peristiwa yang disebut dengan tersebarnya virus corona di seluruh dunia. Bahkan sudah kita dengar bersama sekian banyak manusia yang sudah menghadap kepada Allah dengan proses terkena virus. Proses itu, virus tidak mematikan, tetapi proses untuk tercapainya yang dikehendaki oleh Allah antara lain dengan perjalanan virus. Tanpa virus pun tentunya kalau sudah tiba ajalnya akan terkena juga. Dan sebetulnya yang meninggal setiap hari tanpa virus lebih banyak daripada yang meninggal karena virus. Saya menemukan berita bahwa di Indonesia tahun 2019 yang meninggal itu 0,65% dari 265 juta. Berarti yang meninggal sekitar 1,8 juta. Ya, dalam setahun. Berarti dalam sehari berapa tuh? Dibagi 360, 1,6 juta. Dalam sehari berapa itu di Indonesia? Bagaimana tingkat internasional? 7 miliar lebih. Kalau 0,65%, kalau 0,5% aja dari 7 miliar, berapa itu? Hampir 3 jutaan ya dalam setahun. Jadi sebetulnya banyak yang meninggal tanpa virus itu lebih banyak. Namun dengan virus ini Allah berikan kepada umat manusia yang bertauhid, yang beriman, jalan untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah. Diingatkan akan hakikat kematian yang pasti tiba. Karena tanpa diingatkan manusia lalai. Diingatkan ataupun tidak diingatkan, mati pasti tiba. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah itu kamu pasti jadi orang yang mati. Dan sudah ditentukan jadwal kematian kita. Tidak mungkin dapat kita hindari jadwal tersebut. Oleh karena itu kalau kita mendengar di Cina lebih dari 3.000 orang, di Italia sudah lebih dari 1.000, di Iran wallahu alam berapa sekarang ini, dan Amerika pun sekarang sudah melakukan karantina, meliburkan perguruan tinggi. Lebih dari 40 perguruan tinggi sudah diliburkan di Amerika. Itu usaha. Manusia menghadapi peristiwa ini paling tidak terbagi 3. Ada yang usaha tanpa tawakal. Ada yang tawakal tanpa usaha. Ada yang usaha dan tawakal. Kita dituntut sebagai orang yang beriman, usaha dan tawakal. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan sampai meremehkan usaha. Meremehkan usaha khawatir menimbulkan kesombongan. Kemudian usaha saja tanpa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lebih parah lagi kesombongannya di hadapan Allah. Maka kita lakukan dua-duanya, termasuk di Mekah, di Madinah. Hakikatnya adalah melakukan usaha atas perintah Allah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sekarang di beberapa masjid di Timur Tengah, adzan pun sudah dirubah lafaznya. Tidak ada kalimat hayya 'alas shalah, tapi diganti dengan shallu fi buyutikum, shallu fi rihalikum. Ungkapannya Allah Maha Besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Salatlah kamu di rumah masing-masing. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, sudah viral azan tersebut dikumandangkan seorang muadzin sambil menangis. Menangis kenapa? Takut tidak mendapatkan ampunan Allah sebelum ajal tiba. Karena sudah pasti ajal itu tepat waktunya. Hanya kadang-kadang kita suka lalai terhadap peringatan tentang ajal. Kematian bukanlah merupakan kecelakaan. Entah melalui proses datangnya virus ataupun tidak. Kematian adalah merupakan ketentuan dari Allah yang pasti akan kita lalui sebagai pintu untuk kita lewati dari perjalanan hidup yang sementara menuju perjalanan hidup yang abadi. Dari alam yang sempit menuju alam yang tak terhingga. Tak terhingga nikmatnya, tak terhingga juga penderitaannya. Tak terhingga komunikasinya dengan sesama manusia. Saat ini dibatasi komunikasi kita dengan sesama makhluk. Bahkan sudah ada anjuran dari Gubernur DKI kemarin hari Jumat. Silakan sholat Jumat dan cepat-cepat pulang. Jangan jabatan tangan dulu, langsung pulang saja. Kenapa seperti itu? Termasuk usaha. Karena Jakarta tentu beda dengan Pindadnya. Ya, Jakarta banyak sekali tamunya dari berbagai penjuru dunia. Sehingga kalau umpamanya ada yang mendapatkan titipan virus, kemudian bersentuhan tangan dengan yang lain, secara penemuan keilmuan itu akan menyebarkannya. Tersebarnya tersebut semata-mata izin Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma ashaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah menyentuh sesuatu, tidaklah terkena kepada sesuatu apapun kecuali atas izin Allah. Siapa yang beriman tentang hal ini bahwa semuanya adalah datang dari Allah, semuanya sesuai dengan ketetapan Allah, yahdi qalbah, Allah berikan hidayah padanya. Hidayah untuk menyikapi semua kenyataan harus bagaimana? Hidayah untuk berkata yang tepat, hidayah untuk menampung informasi yang diresapi dengan tepat, hidayah untuk berbuat yang tepat, hidayah untuk menyikapi semua peristiwa dengan tepat. Yahdi qalbah. Hidayahnya seperti apa? Ditanamkan ke dalam kalbu. Keyakinan, keimanan bahwa segala sesuatu hanya semata-mata izin Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, termasuk makhluk yang sangat kecil ini yang tidak dapat kita lihat. Dan Allah sudah pernah menegaskan sejak zaman dahulu, sebelum manusia ada, penegasannya sudah ada. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak akan pernah merasa malu, merasa ragu, merasa enggan untuk memberikan perumpamaan dengan nyamuk atau dengan yang berada di atas nyamuk. Apanya yang dimaksud dengan di atas? Kalau secara fisik sebetulnya ada makhluk yang lebih kecil di atas nyamuk. Juga bisa dikatakan lebih sulit daripada nyamuk. Lebih kecil daripada nyamuk itu di mana? Nempel di nyamuk. Kalau manusia suka
garuk-garuk gatal di kepalanya karena ada apanya tuh? Kutu apa ketombe? Ya dua-dua nawilah. Nyamuk juga ada kutunya. Allah Akbar. Nyamuk begitu kecil, kutunya sekecil apa ya? Itu sudah dilakukan penelitian oleh para ulama bahwa ternyata ketika nyamuk terbang kemana-mana, di atas nyamuk itu ada makhluk yang kecil yang numpang hidup di nyamuk, menggigit nyamuk. Nyamuk menggigit manusia, nyamuk juga digigit oleh kutunya nyamuk. Makanya Al-Quran menyebutkan fama fauqaha, di atas nyamuk ada makhluk. Sudah dilakukan penelitian dengan pembesar kelihatan. Allahu Akbar. Maka Al-Quran menyebutkan fama fauqaha. Dan nyamuk ternyata dijadikan sebagai perumpamaan dalam Al-Quran. Ternyata nyamuk punya tugas dari Allah untuk mengingatkan manusia tentang hakikat kematian. Di masa-masa lalu pernah tersebar wabah yang disebut dengan kolera ya. Pernah juga dengan DB kan, itu juga nyamuk pembawanya. Dan sekarang tanpa nyamuk virusnya tersebar. Apa yang masih kita lakukan agar tidak terkena bahayanya? Bahaya itu bukan mati. Mati bukan bahaya. Bahaya itu kalau kita mati tidak dalam keadaan meraih nikmat husnul khatimah. Itu yang bahaya. Kalau kita kedatangan ajal tidak dalam keadaan mengingat Allah, itu yang bahaya. Sebetulnya kalau kematian bukan bahaya bagi orang yang memang meraih nikmat husnul khatimah, tidak termasuk bahaya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sedang berada di tengah-tengah masyarakat yang tersebar wabah, jangan keluar. Bila berada di luar, jangan masuk. Dan orang yang tidak keluar dengan punya keyakinan bahwa dalam peristiwa ini Allah yang mengatur, dia tidak keluar sampai dia terkena. Rasul bersabda, dia mati syahid. Jadi orang yang berada di tengah-tengah masyarakat yang tersebar wabah dan dia tidak keluar, kenapa tidak keluar? Takut menzalimi orang yang di luar. Kalau memang aku harus mati dengan peristiwa ini, aku ridho ya Allah. Dengan keriduannya dia akan meraih nilai syahid. Hadis riwayat Bukhari itu. Jadi kita pun saat ini bagaimana caranya? Caranya adalah entah kapan ajal menjemput kita. Entah akan dijemput oleh ajal melalui sakit yang seperti yang didengar pada masa-masa yang lain, atau dengan tanpa ada penyakit apapun kita tidur tidak bangun lagi, atau sedang dalam keadaan sujud. Oh bahagia, sukses kalau kita meninggal sedang sujud, atau sedang ruku, atau sedang tilawatil Quran, atau seperti yang sekarang sedang diberitakan di mana-mana terkena virus. Yang paling pasti buat kita, ajal tidak akan menjemput kita menyalahi jadwal yang Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan kapan saya, di mana saya. Saya harus berjuang, jangan sampai ketika ajal menjemput saya dalam keadaan lalai kepada Allah. Itu yang harus diperjuangkan, jangan sampai terjadi. Jadi kalau begitu kita harus senantiasa meningkatkan komunikasi tingkat tinggi, komunikasi dengan Zat yang maha tinggi, pencipta alam raya, yang kecilnya, yang besarnya, yang kelihatannya, yang tidak kelihatan. Bagaimana supaya kita tidak terkena bahaya? Sudah Allah turunkan bimbingan berupa doa. Yang doa tersebut selalu kita baca, sudah hafal sejak kecil, yaitu Al-Quran
surat 113. Apanya 113-nya? Pasti hafal dah. Sejak kecil sudah hafal kita. Insya Allah kita resapi. Surat nomor 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Ini kalimat qul berarti kata per kata harus kita ikuti. Ya, kalau ibu bilang sama anak, "Nak, panggil tuh teman kamu, bilangin sama dia, saudara, kami mengundang Anda." Kata per kata kan gitu, didikte oleh ibunya. Sekarang yang mendikte kita Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tahu segala-galanya. Apa firman Allah? Qul, katakanlah kamu seorang demi seorang, tidak mewakilkan, tidak juga mewakili yang lain, dan tidak juga atas nama jamaah at-taqwa. Tapi qul a'udzu, katakanlah kamu, aku nih ya, bukan kami. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. Aku betul-betul merasakan khawatir atas diriku. Aku betul-betul merasakan takut sangat luar biasa. Dan yang ditakuti tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Engkau ya Allah. Karena itu hanya berlindung padamu sebagai Rabbil Falaq. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbnya semua peristiwa yang bisa melakukan tugasnya. Semua kejadian yang disaksikan oleh dunia. Apa yang membuat peristiwa itu terjadi? Kuasa apa? Kuasa Allah. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Virus corona tidak akan berpengaruh apa-apa kecuali atas izin Rabbil Falaq. Karena itu kita mohon perlindungan kepada Rabbil Falaq. Al-Falaq, apa itu Al-Falaq? Banyak makna. Ada yang mengartikan semua perubahan-perubahan itu bisa disebut falaq. Berubah dari malam ke siang, maka disebut falaq. Sehingga ada yang mengartikan Rabbil Falaq adalah Rabbnya subuh. Seperti sekarang ini. Asal malam jadi siang, falaq. Asal biji jadi tunas, itu juga falaq. Asal telur jadi ayam, juga falaq. Asal kecil jadi besar, itu juga falaq. Siapa yang menentukan semuanya itu? Allah. Karena itu kita mohon kepadanya dengan menyebut A'udzu birabbil falaq. Karena dimulai dengan kata qul, maka kita pun menyuruh orang lain. Ketika kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, pertama kita mengucapkan kalimat dari Allah dengan sempurna, huruf per huruf, tidak ada yang ditinggal dari mulai qul. Ketika kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, juga menyebar luaskan perintah Allah kepada manusia yang lain. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya menyampaikan perintah dari Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Untuk diri kita, a'udzu birabbil falaq. Untuk orang lain, qul a'udzu birabbil falaq. Ini mari kita perbanyak baca surat Al-Falaq dengan peristiwa ini. Tapi alangkah baiknya tidak sekedar memperbanyak bacaan, tapi juga meningkatkan kualitasnya. Caranya bagaimana? Kita jiwai betul kata per kata. A'udzu, aku berlindung. Aku sangat lemah. Aku tak berdaya. Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Sangat memerlukan perlindungan. Perlindungan siapa? Perlindungan penentu semua peristiwa. Perlindungan yang datang dari penentu semua kejadian. Perlindungan yang diharapkan datang dari yang menciptakan virus-virus dimanapun berada.
Rabbil falaq. Apa yang kamu takuti? Apa yang kamu perlukan dari Rabbil falaq? Aku ingin keselamatan dari bahayanya. Ya. Aku ingin mendapatkan perlindungan dari bahayanya. Min syarri ma khalaq. Dari bahaya apa saja yang sudah Allah ciptakan. Allah telah menciptakan virus, pasti ada manfaatnya. Saya memohon kepada Allah perlindungan dari bahayanya. Manfaatnya apa? Adakah ada manfaatnya virus corona? Manfaatnya adalah mengingatkan kematian. Jelaskan. Habis tidak diingatkan, banyak yang lalai. Dan Rasul bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kamu ingat akan mati. Dengan adanya virus corona kita diingatkan akan kematian yang pasti tiba pada waktunya. Tidak akan pilih bulu kalau sudah Allah tugaskan, "Hei virus, engkau datangi si fulan." Ya siap ya Allah. Si fulan punya teman, oh dia jangan. Yang itu ya datangi. Kira-kira begitulah. Makanya Rasul pernah bersabda kepada sahabat yang masih muda belia tapi cerdas dan saleh sudah pasti. Rasul bersabda, "Ya gulam, u'allimuka kalimatin." Nah, kuajarkan padamu beberapa kata. Ihfazillah yahfazka. Jaga komunikasi kamu dengan Allah, pasti Allah menjagamu. Ini jelas saat ini betul-betul kita sangat dituntut untuk terus menjaga komunikasi dengan Allah. Allah lah yang akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tijahak. Jaga hubunganmu dengan Allah, pasti engkau temukan dimanapun kau berada. Di situ Allah melihat engkau, mendengar engkau, menyaksikan apa yang engkau kerjakan, melindungi engkau. Tajidhu tijahak. Tidak mendapatkan perlindungan dari manusia, walaupun dapat perlindungan, enggak menjamin. Karena manusia yang ingin melindungi kita juga pasti akan mendapatkan ketetapan dari Allah juga. Karena itu kita langsung menghadap kepada Allah. Tajidhu tijahak, kau akan menemukan Allah dimanapun kau berada. Sedang menghadap ke timur, kau lihat di situ Allah. Menghadap ke barat, kau lihat di situ kuasa Allah. Ke sana, ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke utara, kemanapun. Tajidhu tijahak. Wa'alam annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai' la yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah oleh kamu. Kalimatnya wa'lam, bukan wafham, tapi wa'lam. Ilmu yang pasti benar, ilmu yang dilandaskan kepada akidah tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa'lam annal ummata, ingat tak ketahuilah bahwa apabila semua manusia di seluruh dunia melakukan kerjasama, bergotong royong, ingin memberi manfaat padamu, manfaat tidak akan engkau terima kecuali sebatas yang sudah Allah tetapkan untukmu. Ini jelas nih. Sekarang diupayakan dengan berbagai cara untuk supaya kita meraih nikmat keamanan. Sebetulnya usaha dilakukan semata-mata karena Allah jadi ibadah. Dan yang menentukan seperti apa nikmatnya aman yang akan kita terima sesuai dengan ketetapan Allah. Demikian sebaliknya, wali ini ijtama'u ala yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Demikian pula apabila semua makhluk melakukan persekongkolan, ingin berbuat jahat, ingin membuat kamu menderita, tidak akan kau derita kecuali sebatas yang sudah Allah tetapkan atas dirimu. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Rasul tegaskan, ini adalah ketetapan dari Allah, catatannya sudah selesai, penanya sudah diangkat, tintanya sudah kering, tidak mungkin dihapus.
Begitu ungkapan Rasul. Disampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Maka kita kembali kepada surat Al-Falaq. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabb yang mengatur semua peristiwa. Apapun yang terjadi, dialah yang menentukan. Perjalanan matahari dia yang menentukan, perjalanan bulan dia yang menentukan, perjalanan siang dan malam bergantian, siang dan malam ada yang kena turun hujan, ada yang tidak, ada yang kepanasan, kedinginan, semuanya karena kekuasaan Rabbil Falaq. Karena itu kita mohon kepada Rabbul Falaq. A'udzu birabbil falaq. Berarti kalau ke depan kita membaca surat Al-Falaq ini, diharapkan semakin mendalam penjiwaan kita, semakin luas wawasan kita tentang makna Rabbil Falaq. Dan sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa surat Al-Falaq adalah doa yang mengantarkan kita untuk aman dari berbagai bahaya yang datang dari luar. Surat An-Nas membimbing kita agar kita mohon kepada Allah perlindungan dari berbagai bahaya yang datang dari dalam diri kita. Diawali dengan ketauhidan surat Al-Ikhlas. Ya, 3 surat urutannya itu sangat luar biasa. Ya. Pertama, luruskan akidahmu, ketauhidanmu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempatnya kita memohon perlindungan, memohon keselamatan. Allahus samad. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari bahaya yang datang dari luar, surat Al-Falaq. Keselamatan dari bahaya yang datang dari dalam diri kita, surat An-Nas. 3 surat membimbing kita. Diharapkan kita terus-menerus meningkatkan kualitas bacaan kita, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas mengantarkan kalbu kita untuk supaya memiliki ketauhidan yang lebih kuat, yang lebih mantap, yang lebih istiqomah. Setelah itu, dengan ketauhidan la ilaha illallah, maka kita dibimbing juga oleh Allah untuk supaya mengucapkan doa memohon kepada Allah sebagai bukti bahwa kita mempraktekkan surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq. Karena kita tidak tahu apa yang membahayakan kita yang sebenarnya. Bukan mati yang membahayakan kita, tetapi lalai kepada Allah itu yang membahayakan kita. Entah ketika ajal menjemput kita, atau ketika kita dalam keadaan santai, rileks, di rumah, di pasar, di kantor, di jalan. Ketika lalai, itu yang membahayakan kita. Ketika zikir, insya Allah itu adalah kenikmatan hidup yang hakiki di dunia, adalah zikrullah. Karena dengan zikir sudah Allah berikan jaminan. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallah. Uzkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Wahai orang yang telah meraih nikmat iman, panggilan ditujukan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Dan alhamdulillah, 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 kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang meraih nikmat iman. Mari kita sambut panggilan Allah. Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuha itu panggilan ditujukan kepada semua makhluk yang beriman. Ya yang jauh, ayyuha yang pertengahan, ayyu yang pertengahan, ha yang dekat. Itu 3 kata meliputi semua. Ya ayyuha. Ya. Panggilan yang jauh, yang setengah jauh, yang sangat dekat. Ya hai. Ay juga hai. Ha ini. Semuanya dipanggil.
alladzina amanu, hai orang yang beriman, yang sedang jauh dariku, kata Allah, jangan putus asa. Yang agak dekat, lebih lagi. Yang lebih dekat, ya tentu harus betul-betul menyambut panggilanku. Karena kamu sudah mendapatkan nikmat iman. Uzkuru ni'mat Allah. Ingat nikmat Allah. Nikmat yang paling besar, nikmat al-iman itu sendiri. Nikmat al-Islam itu sendiri. Dilengkapi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Nikmat hidup, nikmat fisik, nikmat kalbu, nikmat jasad, nikmat yakin, nikmat perasaan. Itu semuanya kenikmatan dari Allah. Uzkuru nikmatullah alaikum yang tercurah padamu. Idja'atkum, ingat. Ketika kamu menyambut panggilanku, ingat. Ketika datang kepada kamu serangan yang datang dari berbagai pihak. Junudun lam ya ilahi uzkuru nikmatullah alaikum idja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ingat ketika kamu diserang oleh tentara-tentara yang datang dari berbagai penjuru, kami kirimkan untuk menjaga kamu melawan mereka, junudan lam tarawha, tentara yang tidak kamu lihat. Untuk peristiwa tertentu, untuk daerah tertentu, untuk kondisi tertentu, virus corona ini tentara Allah yang sangat bermakna. Dan kita tidak mendahului Allah nyoba-nyoba menafsirkan, tetapi kita jadikan sebagai bahan tafakkur, yang semoga dengan tafakkur kita akan berkata, ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Kan dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bertafakur tentang yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, termasuk virus corona kita tafakuri. Dan kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, tidak kau ciptakan virus ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, tak mungkin kau ciptakan sesuatu tanpa makna. Pasti punya makna. Apa maknanya? Mengingatkan kita akan kematian antara lain, dan mengingatkan kita betapa lemahnya makhluk. Sebesar bagaimanapun, sekuat bagaimanapun menurut ukuran manusia, ternyata lemah di hadapan Allah. Ada beberapa kelompok manusia di dunia yang sombong dengan kekuatan militernya yang membuat dirinya berkata, enggak mungkin ada yang mampu mengalahkan kita. Sombong amat sih. Maka Allah kirimkan tentara yang tidak kelihatan, junudan lam tarawha, yaitu virus. Udah, sekarang tidak berdaya. Kekuatan apapun tak berdaya. Kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan teknologi tak berdaya. Semuanya sibuk memanfaatkan semua yang sudah mereka banggakan, tak berdaya. Di Cina sudah 3.000 lebih yang meninggal, di Italia sudah 1.000 lebih, di Iran sudah Allahu alam berapa. Dan ada yang patut kita tafakuri. Pertama, Allah tugaskan kepada virus untuk datang ke Cina. Allah yang menugaskan dia ya. Ada apa di Cina kok diprioritaskan? Apakah karena Cina sebagai pusat komunitas atau pusat masyarakat yang anti Tuhan, yang disebut dengan komunis? Di sana banyak Muslim, tetapi kekuatan komunis lebih besar. Dari Cina ke Iran. Di Iran banyak sekali dan cepat. Allah pilih tempat kedua setelah Cina adalah Iran. Apakah karena di Iran banyaknya orang yang membenci sahabat Nabi? Apakah karena itu? Ngakunya si Muslim, ngakunya si cinta Nabi, tapi keluarga Nabi dihina terus. Bahkan saya mendengar ceramah
orang mereka mengatakan virus corona ini adalah dari Abu Bakar dan Aisyah katanya. Saya kaget, apa hubungannya Abu Bakar di Mekah ke Madinah 14 abad yang lalu. Virus corona di Cina baru muncul beberapa hari yang lalu. Gak ada hubungan. Kenapa keluar kalimat itu? Kedengkian terhadap sahabat Nabi, mertua Nabi, istri Nabi. Tentunya adalah orang yang terdekat kepada Nabi, Abu Bakar dan Aisyah. Mereka kutuh. Maka Allah prioritaskan setelahnya Cina adalah Iran. Di Iran banyak orang yang saleh, tapi lebih banyak lagi yang begitu. Di Cina banyak yang saleh, yang kita kenal Uighur kan, tapi yang anti Tuhan lebih banyak. Di Italia juga banyak insya Allah yang saleh, karena ada orang Indonesia juga yang di sana yang juga bertauhid. Tapi kenapa prioritas ketiga adalah Italia, sampai lebih cepat lagi daripada Iran tuh tersebarnya itu? Apakah karena Italia pusat masyarakat anti tauhid di sana? Kan anti tauhid di sana ya pusatnya itu. Terus masih banyak lagi kan yang lain. Ya itu Allah yang mengatur. Muncul berita, kata Cina, ini Amerika yang punya tanggung jawab tersebarnya virus ini. Kata Amerika, aku juga sedang sibuk menghadapi virus. Jangan bilang gitu deh. Sudah 100.000 orang lebih yang positif terkena virus di Amerika. Di Washington sudah banyak yang meninggal. Di California sudah banyak yang meninggal. Dan sekarang di sana juga sudah melakukan karantina. Yang belum ditetapkan karantina untuk seluruh negara, ya bahkan untuk provinsi, untuk kota-kota juga Indonesia. Mudah-mudahan presiden kita belum menetapkan harus karantina karena ketawakalan dia yang tinggi. Mudah-mudahan kita harus baik sangka. Baik sangka utamanya kepada Allah, husnudzan kepada Allah. Karena dia adalah presiden negara muslim terbesar di dunia. Tapi kita harus menyikapinya dengan positive thinking. Dan kita harus menyikapinya dengan baik sangka kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Namun ternyata beberapa kepala daerah sudah mengambil inisiatif, termasuk Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung sudah menyebarkan himbauan agar untuk sementara diadakan perbedaan aktivitas selama 2 minggu ke depan. Makanya saya juga tadi malam itu kontak dulu, mau ada nggak ke sini? Ya karena sudah ada himbauan. Saya ini habis dari sini jadwalnya bimbingan manasik jamaah haji yang akan berangkat insya Allah kalau ada usia sama saya tahun ini. Itu sekarang jadwal manasik diliburkan sudah. Tadi malam sudah dikirimkan melalui grup untuk bimbingan manasik 2 pekan kita libur dulu atas himbauan wali kota. Dan besok saya jadwal di 3 tempat mungkin akan saya liburkan juga. Sebagai upaya karena Allah. Allah yang mengatur. Saya besok ngisi pengajian di 3 tempat. Di Logam, di Telkom, dan di jalan situ sana tuh sudah dekat ke Cimahi. Hari Selasa juga di 3 tempat. Hari Rabu keberapa sekarang teh? Ketiga? Iya, Rabu ketiga juga 3 tempat. Bahkan 4 kali Rabu. Iya 4.
Mungkin untuk 2 pekan ini saya juga akan mengisolasi diri. Pengajian di kamar sendiri. Insya Allah bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu melalui Facebook. Saya akan melanjutkan kajian, ya berbagai yang penting untuk dikaji, terutama bimbingan ilahi, bimbingan nabawi menyikapi semua peristiwa yang terjadi, terutama terjadi saat ini. Saya akan menggali lagi beberapa dalil Al-Quran dan dalil dari hadis Nabi. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kalimat min syarri ma khalaq ini sangat luas sekali. Dari bahaya apapun, dari manapun datangnya, dimanapun adanya. Semua yang ditempati bahaya, di situ ada manfaat. Ya Allah, aku mohon manfaatnya saja dan aku berlindung padamu dari bahayanya. Itu min syarri ma khalaq. Aku mohon manfaat dari diciptakannya virus corona dan aku mohon perlindungan dari bahayanya virus corona. Itu makna min syarri ma khalaq. Semua yang Allah ciptakan ada manfaat dan ada bahayanya. Air, manfaat sekali. Tanpa air sehari, bagaimana hidup kita? Jangankan seminggu, sehari tidak ada air, berat. Tapi sekian banyak orang yang terkena bahaya air. Entah dengan istilah banjir, banjir bandang, tsunami, air. Api sangat kita perlukan. Tapi banyak sekali yang terkena dengan bahaya api. Semua makhluk Allah. Termasuk uang. Uang itu sangat kita perlukan. Tapi banyak sekali yang celaka karena uang. Di Indonesia diberitakan ada orang yang punya uang. Karena dia adalah orang bisnis yang disebut-sebut maju. Yang maju bisnisnya orang nama biasa-biasa aja sih. Dia punya uang sebelum peristiwa corona terjadi mencapai 194 triliun. Dengan peristiwa corona sehari dia kerugian mencapai 15%. Berapa tuh? Hampir 30 triliun sehari. Dari 190 triliun berkurang di 160 triliun. Sehari berkurang. Alhamdulillah jamaah di sini nggak ada yang kehilangan uang 30 triliun. Nggak adanya. Yang kehilangan uang 30 miliar ada? Enggak, alhamdulillah. Yang kehilangan 3 miliar nggak ada juga. Ya, saya sih nggak buruk sangka. Cuma baik sangka aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu diamankan oleh Allah. Tidak ada yang kehilangan uang 3 miliar. Iya. Ya termasuk saya. Dan belum melihat bagaimana sih bentuknya uang 3 miliar. Belum pernah lihat. Apalagi 190 triliun. Milik siapakah uang itu? Sebetulnya dia punya pengakuan memiliki uang seperti itu. Sebenarnya uang itu milik sistem. Iya, gak pernah dia bawa itu. Segitu jumlahnya enggak. Yang memiliki sistem itu. Bila dia mati, udah sistem aja yang punya. Kalau diurus-urus, mungkin turun ke keturunannya. Kalau gak diurus, udah milik sistem aja. Hakikat pemilik Allah subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma khalaq. Ciptaan Allah yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui memiliki manfaat dan madarat. Allah yang menetapkan manfaatnya, Allah yang menetapkan ada madaratnya. Bila manfaat itu Allah izinkan untuk dapat kita terima, manfaatlah yang akan kita terima. Bila bukan manfaat yang akan mengenai kita, tapi madarat, kita mohon perlindungan jangan sampai kita terkena. Allah yang mengatur.
Semua ciptaan Allah la yadurru wa la yanfa illa biiznillah. Qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah. Qul afattakhadtum min duni awliya la yamlikuna li syai'in. Tidak ada yang memiliki apapun untuk apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Darran wala naf'a. Nah, kalimat berikutnya mari kita jiwai. Sekilas saja nih surat Al-Falaq ya, kita kaji walaupun tidak akan rinci lebih dalam tapi selewat aja. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, ketika kita menyebut min syarri ma khalaq, kita langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku mohon bahaya apapun, dimanapun berada, dari manapun datangnya, jangan Engkau izinkan menimpa aku. Tapi aku mohon Engkau sampaikan kepadaku manfaatnya saja. Manfaat virus corona mengingatkan aku akan kematian. Manfaatnya virus corona mendorong aku untuk lebih khusyuk ibadah. Manfaatnya virus corona agar aku hanya mengharapkan pertolongan-Mu, tidak kepada yang lain. Dan agar aku takut hanya padamu, tidak takut kepada yang lain. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalau dalam terjemahannya wa min syarri ghasiqin, dari bahaya malam gelap gulita apabila memang sudah tiba saatnya. Apa yang dimaksud? Luas makna tersebut. Malam berkaitan dengan gelap, malam berkaitan dengan yang tidak terlihat. Nah, kita mohon kepada Allah dari berbagai bahaya yang saat ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi 2 menit ke depan, kita nggak tahu. Jangankan sampai 2 tahun ke depan, 2 menit ke depan kita tidak tahu. Itu ghasiq idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari bahaya-bahaya naffatsat. Sering diartikan hembusan-hembusan tukang buhul kan itu ya. Manakala sudah memasang alatnya untuk berbuat khianat kepada yang lain. Memang ternyata kalau kita lihat gambar yang sudah diviralkan bagaimana tersebarnya virus ini. Nafasat juga memang. Bersentuhan seseorang yang sudah terkena dengan yang belum terkena langsung menyebar ke seluruh badannya. Allah, berkuasa Allah. Begitu cepatnya. Kemarin itu sudah 96 orang di Indonesia yang terkena. Berita kemarin sore sudah 96 orang. Yang meninggal sudah 6 orang di Indonesia ini. 6 apa 4? Yang 2 sehat. Sedangkan di Cina 82.000 yang terkena. Dan sudah banyak yang pulang dari rumah sakit. Sudah Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Kesembuhan fisik. Kesembuhan non fisiknya tergantung mereka. Mungkin dengan peristiwa ini mereka ada yang disembuhkan fisik non fisik. Bertaubat. Karena melihat orang-orang muslim tidak terkena di sana. Itu sebagai bukti kekuasaan Allah. Bahkan bapak dan ibu mungkin juga menyaksikan, sudah diviralkan melalui media sosial saat melaksanakan salat Jumat di akhir Januari ya. Ternyata banyak orang-orang yang anti Tuhan melihat yang bertauhid pada salat Jumat dan tidak terkena, mereka ikut salat Jumat. Salat Jumat menghadap ke sana karena mereka tidak tahu, ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sana. Kemana mereka mau wingnya gitu. Yang penting melihat mereka pada sehat, aku mau sehat kayak mereka, udah pada sujud menghadap kemana aja terserah. Karena tidak tahu. Itu membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Hasid itu adalah bahaya yang tidak kelihatan. Orang tampil begitu senyum,
di hati dia ingin mencelakakan kita. Ada yang begitu kan? Memberi sesuatu padahal di dalam pemberian itu ada racun. Itu hasil idza hasad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bahaya. Makanya kalimat min syarri ma khalaq itu dirinci dengan ayat berikutnya. Dalam istilah ulama bahasa at-tafsil ba'dal ijmal. Rincian setelahnya global. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sering-sering menghayati, menjiwai saat membaca surat Al-Falaq. Tidak hanya di mulut, tapi hati membaca surat Al-Falaq, akal membaca surat Al-Falaq, kita membaca surat Al-Falaq dengan iman, dengan ilmu, dengan amal, dengan perasaan, dengan keyakinan, dengan pemikiran, dengan pemahaman. Hamba-hamba Allah, marilah kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala kehidupan kita di masa mendatang, dan hanya kepadanya kita mohon semoga kapanpun ajal menjemput kita, dimanapun kita berada, semoga Allah berikan kepada kita nikmat husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari bahaya su'ul khatimah. Itu bahaya yang paling harus kita takuti. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, Engkau berikan kepada kami bekal takut dan harap. Ya Allah, lindungi kami dari rasa takut selain hanya padamu, dan berikan kepada kami nikmat berharap hanya padamu. Amankan diri kami, ya Allah, dari rasa takut kepada makhlukmu, dan tanamkan ke dalam kalbu kami, ya Allah, nikmat tunduk kepadamu semata, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ya Tuhan kami hamba-hambamu yang sangat lemah, tak berdaya, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk menghadapi diri kami sendiri, untuk menghadapi keluarga kami, menghadapi lingkungan yang kami lihat. Apatah lagi menghadapi yang tidak kami lihat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami mohon, ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat yakin hanya padamu. Engkau berikan kepada kami, ya Allah, nikmat ikhlas hanya mencari ridhamu. Tanamkan ke dalam kalbu kami, ya Allah, makna yang luas, yang mendalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Rabbana ya Karim, saat ini banyak sekali hamba-hambamu yang sedang dalam keadaan ketakutan dengan peristiwa yang terdengar dari mana-mana berkaitan dengan makhluk yang tidak kelihatan, makhluk ciptaan Engkau. Kami yakin semua makhluk ciptaan Engkau ciptakan bermanfaat buat hamba-hambamu. Namun karena kami bodoh, kami lemah, ya Allah, terkadang kami merasa takut kepada selain Engkau. Ampuni dosa kami, ya Allah. Terkadang kami pun berharap kepada selain Engkau, padahal yang kami harapkan tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk memberi kami yang kami harapkan. Ya Allah, lindungi kami dari rasa harap selain hanya padamu. Allahumma inna na'udzubika minal khawfi illa mink, wa minal dhulli illa lak. Allahumma inna na'udzubika minal faqri illa ilaik. Ilahna, ya Tuhan kami, sungguh Engkau maha tahu apa yang sudah kami lakukan di masa lalu.
Banyak sekali perbuatan kami yang melanggar aturan. Banyak sekali perintah-perintah-Mu yang belum kami laksanakan. Banyak sekali larangan-larangan-Mu yang masih kami langgar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami. Sekian banyak dosa yang kami lalui, kami lakukan di hadapan Engkau. Yang paling sering berbuat dosa yang kami lakukan adalah menyalahgunakan nikmat-Mu di hadapan Engkau. Allahumma Rabbana, kami mohon jangan Engkau siksa kami akibat perbuatan yang telah kami lalui. Dan jangan pula Engkau timpakan bencana kepada kami akibat perbuatan orang lain yang tidak iman padamu. Telah Engkau firmankan kepada kami, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bertakwalah kamu menghadapi fitnah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim semata, tapi yang tidak zalim pun akan terkena karena lalai, tidak menyebarluaskan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi munkar. Kami lemah, ya Allah. Banyak sekali perbuatan maksiat yang dilakukan di negeri kami. Kami tinggal diam. Kami mohon, ya Allah, jangan Engkau hukum kami akibat tersebarnya maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Kami pun memang banyak berbuat maksiat, ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, sebanyak bagaimanapun dosa kami, kesalahan kami yakin ampunan-Mu, rahmat-Mu lebih luas daripada dosa dan kesalahan kami. Ketika kami berbuat dosa dan kami berjuang, jangan sampai ada orang yang tahu dan Engkau tutupi dosa kami. Tidak Engkau perlihatkan kepada yang lain. Kini kami menghadap kehadrat-Mu, ya Allah. Kami mohon Engkau hapuskan semua dosa kami. Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Jangan Engkau timpakan bahaya virus corona kepada kami akibat perbuatan dosa yang kami lakukan, ya Allah. Kami memang banyak berbuat dosa, ya Allah. Kami sangat jauh dari surga-Mu, dan tidak ada yang berkuasa mendekatkan kami ke surga-Mu selain rahmat-Mu. Kami sangat ditunggu oleh neraka-Mu karena banyak berbuat dosa, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kami dari neraka-Mu selain ampunan-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau berikan kepada kami nikmat iman, nikmat yakin. Kami mohon, ya Allah, karena Engkau yang memberi nikmat iman, Engkau pula yang memeliharanya. Kami tidak mampu memberi nikmat iman tanpa kuasa-Mu. Rabbana, ya ilahana, kami hamba yang sangat lemah, tidak punya kekuatan. Kami mohon, ya Allah, Engkau tanamkan ke dalam kalbu kami nikmat iman dengan istiqamah, nikmat sabar dalam segala aspek kehidupan. Allahumma Rabbana, ya Tuhan kami, hanya padamu kami berlindung dari berbagai bahaya yang kami lihat dan yang tidak kami lihat, yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, yang dekat dari kami dan yang jauh dari kami. Dan juga kami mohon perlindungan padamu dari bahaya yang muncul dari diri kami sendiri, yaitu sering was-was, sering takut kepada yang tidak tepat untuk kita takuti, sering berharap yang sebetulnya tidak memiliki kekuatan apapun yang kami harapkan itu. Allahumma Rabbana, ya Rahman, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu kapan ajal akan menjemput kami. Hanya Engkau yang Maha tahu di mana kami akan kedatangan ajal. Kapanpun, dimanapun ajal menjemput kami, ya Allah, Engkau tetapkan, tidak mungkin Engkau rubah, kecuali Engkau sendiri yang menghendakinya. Kami mohon, ya Allah,
Kapanpun ajal menjemput kami mohon jangan Engkau biarkan kami dijemput ajal, kecuali setelahnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kami sangat takut kedatangan ajal dalam keadaan maksiat. Kami sangat takut dengan bahaya su'ul khatimah. Kami sangat takut tidak Engkau ampuni dosa kami. Kami sangat takut tidak mendapatkan rahmat-Mu. Kami sangat takut tidak mendapatkan perlindungan-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, telah Engkau tanamkan ke dalam kalbu kami nikmat iman. Iman kepada Engkau, iman kepada Nabi-Mu, iman kepada kitab suci-Mu. Di dalam kitab suci-Mu telah Engkau terangkan kepada kami, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salih, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Siapa yang ingin bertemu dengan Rabb, maka beramal yang saleh, jangan musyrik. Rabbana ya Tuhan kami, Allahumma Rabbana, Engkau Maha Tahu. Kami sangat merindukan ingin bertemu dengan Rasul-Mu di akhirat. Kami sangat merindukan dapat bertemu bersama Rasul, bertemu dengan Engkau nanti di akhirat. Kami sangat berharap Kau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Rasul, dengan Engkau bersama keluarga kami. Ya Allah, ya Ilahana, hanya padamu ya Allah kami memohon. Buka pintu ijabah. Sekiranya tidak Engkau kabulkan permohonan kami, kepada siapa kami harus memohon ya Allah? Sekiranya tidak Engkau ampuni dosa kami, kepada siapa kami mohon perlindungan dari azab-Mu? Sekiranya tidak Engkau curahkan rahmat-Mu kepada kami, siapa yang dapat mengantarkan kami menuju surga-Mu? Ilahana ya Tuhan kami, berikan kepada kami Allah taufik hidayah dalam mengisi sisa umur hidup kami yang hanya Engkau yang Maha Tahu. Rabbana ya Ilahana, jangan Engkau biarkan kami mengisi kehidupan dalam keadaan taat padamu. Bimbinglah kami Allah agar dapat kami nikmati taat padamu, ibadah padamu dengan benar, dengan khusyuk. Ya Rabbana ya Ilahana, melalui masjid ini, tempat suci-Mu, kami memohon juga kepada Engkau untuk keluarga kami yang tidak hadir saat ini tempat ini. Engkau Maha Tahu dan kami menyadari ketika kami sedang bersama keluarga, kami tidak mampu menjaga mereka, tidak mampu membimbing mereka, dan kami sering jauh dari mereka. Dalam kondisi dekat ataupun jauh, sungguh hanya Engkau yang berkuasa untuk memelihara mereka. Karena itu hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon agar Engkau selamatkan semua anggota keluarga kami. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ilahana ya Tuhan kami, Engkau Maha Tahu ya Allah, masyarakat muslim di dunia saat ini sedang merindukan ingin bertemu bersama-sama di tempat yang Engkau khususkan, di tanah suci Mekah dan Madinah. Kedua kota tersebut saat ini ya Allah tidak dapat kami kunjungi. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon solusi. Rabbana ya Karim, sudah banyak yang sudah siap-siap untuk berangkat umrah, namun tidak jadi. Dan Engkau Maha Tahu apa yang menjadi penyebab mereka tidak berangkat. Rabbana, yang sudah mempersiapkan untuk ibadah umrah, catat di hadapan Engkau ya Allah bahwa mereka sudah menjadi tamu-Mu sekarang juga, yang akan mendapatkan hidangan Rabbani berupa ampunan, rahmat dan ridha-Mu.
Allahumma Rabbana ya Karim. Demikian pula yang belum mempersiapkan diri. Semua hamba-Mu rindu sujud, rindu ruku di tempat ruku dan sujudnya Rasul-Mu, rindu untuk membaca ayat-ayat di tempat turunnya. Berikan kepada kami semuanya ya Allah kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak sekali ya Allah para pelayan tamu-tamu yang akan berangkat menuju rumah-Mu saat ini dalam keadaan kebimbangan, kegelisahan, karena belum ada kepastian kapan akan aktif kembali untuk menjadi pelayan bagi para tamu yang akan datang ke rumah-Mu. Rabbana, hanya Engkau yang memberikan solusi kepada kami. Allahumma Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Allahumma ya Rabbana ya Karim, ya man biyadihil mulku wal malakut, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, Engkau melihat saat ini kami sedang betul-betul merasakan takut ya Allah. Takut tidak Engkau berikan perlindungan kepada kami. Takut Engkau timpakan bahaya virus corona kepada kami. Takut kami tidak bisa mengisi kehidupan dengan benar. Jadikan ya Allah rasa takut ini sebagai benteng yang dapat menjaga kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Dengan takut ini jauhkan kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Dan kini kami sedang berada di tempat suci, selesai melaksanakan ruku dan sujud padamu, sebagai upaya kami untuk membuktikan bahawa kami taat kepadamu. Walaupun ketaatan kami masih jauh untuk mencapai kesempurnaan, kami mohon Engkau jadikan ketaatan ini sebagai jalan menuju surga-Mu ya Allah. Walaupun ibadah kami belum sempurna, masih jauh untuk mencapai kesempurnaan, kami mohon Engkau mudahkan kami menuju surga-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Allahumma ya Rabbana aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, kami yakin bahwa virus ini Engkau yang menciptakan dan tidak akan membahayakan tanpa izin-Mu, tidak akan mencelakakan tanpa izin-Mu. Jadikan keyakinan ini ya Allah sebagai kemudahan untuk menghadapi berbagai tantangan dan godaan dan ujian. Allahumma ya Rabbana aqsim lana min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat taat menggunakan telinga kami, menggunakan mata kami, menggunakan tangan kami, menggunakan semua karunia yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kepada kami Allah kemampuan untuk memanfaatkannya dalam taat padamu. Masa-masa lalu kami sering menyalahgunakan mata ya Allah, karena dipakai melihat yang Engkau haramkan. Kami sering menggunakan telinga dengan salah guna karena kami sering mendengarkan yang tidak patut kami dengar. Kami sering ya Allah menyalahgunakan lisan karena digunakan untuk berkata yang tidak patut kami katakan. Allah mati'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana. Untuk ke depannya Allah kami mohon Engkau bimbing kami agar kami mampu memanfaatkan semua karunia-Mu dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan yang dicontohkan kekasih-Mu Rasul-Mu. Allahumma ij'al tha'rana ala man zalamana
wansurna ala man adana. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ya Allah, apabila ada orang-orang yang ingin menzalimi kami, jangan Engkau biarkan mereka menzalimi kami. Allahumma ya Rabbana, jangan Kau berikan kepada mereka kemampuan, kekuatan untuk menzalimi diri kami. Kalau mereka harus berbuat zalim, timpakan kezaliman kepada yang zalim lagi ya Allah. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Ya Allah, berikan kepada kami pertolongan untuk menghadapi siapapun yang memusuhi kami. La taj'al musibatana fi dinina. Rabbana, ini yang sangat kami takuti. Terkena musibat dalam urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibat kepada kami dalam urusan agama kami. Kuatkan iman kami, kuatkan akidah tauhid kami. Rabbana ya Karim, jangan Engkau biarkan virus corona tersebar merusak akidah umat Islam ya Allah. Selamatkan umat Nabi-Mu ya Allah. Selamatkan umat Nabi-Mu ya Allah. Selamatkan umat Allahumma raham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma raham umat Muhammad. Allahumma raham umat Muhammad. Ya Allah. Allahumma raham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ya Rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah ya Rabbana, ya Tuhan kami, selamatkan kami ya Allah dari kesibukan ngurus dunia lupa akhirat ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami sibuk ngurus dunia hingga melupakan akhirat. Jadikan kami ya Allah menjadi orang yang mampu memanfaatkan kehidupan dunia untuk meraih nikmat akhirat. Jadikan ya Allah kami menjadi orang yang mampu mengendalikan diri kami, mengendalikan nafsu kami untuk meraih kenikmatan akhirat ya Allah. Allahumma la tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jadikan ya Rabbana musibat ini, wabah ini sebagai bukti bahwa orang-orang yang ingin menguasai kami dari orang-orang yang tidak takut padamu, jadikanlah sebagai peringatan buat mereka ya Allah, agar mereka pada sadar jangan sampai menguasai kami tanpa ridhamu, tanpa rahmatmu. Rabbana, jangan Engkau biarkan kami dikuasai kecuali oleh orang-orang yang tunduk padamu ya Allah. Jangan Engkau biarkan manusia mengendalikan diri kami ya Allah, kecuali mereka yang betul-betul taat padamu, ikhlas hanya mencari ridhamu. Allahumma Rabbana ya Karim, la tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Birahmatik ya Arhamar Rahimin. Semua yang kami mohon tidak mungkin dapat kami raih kecuali dengan rahmatmu. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma hdina fa innaka antal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma najjina minal qamil zalimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan hidayah taufikmu kepada para pemimpin kami ya Allah, agar mereka dengan peristiwa ini tunduk padamu semuanya ya Allah, sadar akan hakikat tanggung jawab di hadapan Engkau. Bimbinglah ya Allah para pemimpin kami, agar mereka semuanya menjadi ahli ruku, ahli sujud hanya padamu, mengantarkan umat ini menuju ridhamu. Rabbana ya Rahman ya Rahim, tiada bekal yang pasti benar, tiada petunjuk yang pasti benar selain Al-Quran dan sunnah Rasulmu. Bimbinglah kami Allah menjadi keluarga Al-Quran. Jadikan kami Allah menjadi orang yang hidup bersama Al-Quran. Berikan kepada kami nikmat hidup bersama Al-Quran, hingga kami mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Dan berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Rasulmu untuk mendapatkan syafaatnya pula ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.